Kisah Janda Perawan, Bab 6. Dia cantik sekali. Sedangkan Raisa begitu berbunga-bunga ketika mendengar pernyataan Ambar. Ia merasa tak perlu banyak berbicara untuk mengutarakan isi hatinya. Walaupun ia sendiri belum tahu betul apa yang dimaksud oleh Ambar. Kok lusa tante? Buru-buru banget. Kan semuanya butuh persiapan. Bahkan, malam ini pun kita baru mau membahas tanggal pernikahannya. Kalau urusan vendor dan lain-lainnya, tante gak usah khawatir. Biar aku aja yang siapin semuanya. Aku juga udah booking gedung yang mewah buat pesta pernikahan nanti. Ujar Raisa yang membuat Ambar terkekeh. Gak usah repot-repot. Pernikahan Randy dan Nela hanya pernikahan yang sederhana saja kok. Pernyataan Ambar sontak membuat jantung Raisa mau melompat keluar. Tubuhnya menjadi lemas seketika. Nela, ucap Raisa dan kedua orang tuanya secara serempak. Mereka saling menatap heran satu sama lain. Sedangkan Adya hanya menunduk malu mendengar pernyataan tersebut. Ia tidak tahu lagi harus berbuat apa untuk menghentikan semuanya. Ya, Randy dan Nela akan menikah lusa nanti. Kalian kalau berkenan, silakan datang saja ya. Ucap Ambar dengan begitu santai, sambil bersidekap. Apa-apaan ini Pak Adya? Bukankah kedatangan kami kemari malam ini untuk membicarakan pernikahan Randy dan anakku? Pekik Harto dengan suaranya yang begitu menggelegar. Loh? Mangnya kalian ini tidak diberitahu oleh suamiku kalau Randy akan segera menikah dengan gadis pilihannya. Ambar menaikkan kedua alisnya, berpura-pura bertanya pada keluarga Raisa. Papa udah tahu kan, Randy mau menikahi Nela. Randy juga bilang sama mama, kalau dia udah izin sama papa katanya. Ucap Ambar yang dengan sengaja mempermalukan suaminya di hadapan keluarga sahabatnya itu. Ambar memang sudah mendengar banyak mengenai Nela, serta perasaan putranya terhadap gadis itu. Ia pun sudah paham betul bagaimana watak dan sikap dari suaminya ini. Oleh sebab itu, Ambar sengaja datang di waktu bersamaan dengan Raisa dan kedua orang tuanya, agar dapat memberitahu langsung mengenai pernikahan Randy dan Nela. Mendengar hal itu, Adya nampak begitu gusar, terlebih saat ia menoleh ke arah keluarga Raisa. Terlihat Harto sudah memasang raut wajah yang begitu kecewa. Maafkan saya Pak Harto, sah saya. Sudahlah. Saya gak mau mendengar alasan apapun lagi dari kamu Adya. Hubungan bisnis kita saya batalkan mentah-mentah saat ini juga. Dan persahabatan kita pun putus. Selamat malam. Ujar Harto yang dengan cepat menyambar ucapan Adya, kemudian mereka bergegas meninggalkan rumah itu. Sedangkan Raisa tengah menangis sesenggukan dalam dekapan mamanya. Ia hanya bisa terisak-isak, menahan luka dan kepedihan mendengar kenyataan pahit ini. Aku nggak terima Pak, Randy tega banget ninggalin aku, ujar Raisa sambil terus menangis sepanjang perjalanan pulangnya. Udahlah Raisa, kamu tuh kayak nggak ada laki-laki lain aja deh. Papa bisa cariin kamu laki-laki yang berkali-kali lipat lebih baik dari si Randy itu. Ucap Harto. Aku maunya Randy Pak, nggak mau yang lain. Aku cuma cinta sama dia aja, ujar Raisa. Kamu ini keras kepala. Kamu budek atau buta si Raisa? Jelas-jelas tadi si Ambar bilang lusa nanti Randy akan menikahi gadis lain. Dan kamu juga kan harusnya lebih tahu kalau si Randy itu sebetulnya nggak pernah tertarik sama kamu. Timpal Harto yang membuat tangis putrinya semakin pecah. Sementara itu, di rumah Adya, pria parubaya itu tidak bisa berucap apa-apa lagi. Saat istrinya yang tiba-tiba pulang tanpa memberi kabar membuatnya sangat gungam. Saat Ambar bergegas menuju kamarnya di lantai 2, ia membuka pintu dan mendapati seorang wanita yang sedang mengenakan lingerie berwarna merah, tengah berbaring dengan pose menggoda di ranjangnya. Ambar hanya mendengus perlahan dengan raut wajahnya yang begitu bengis. Ia kemudian membuka lemari untuk mengambil berkas-berkas penting miliknya. Ia sudah tidak heran dengan perilaku suaminya yang selalu bermain api di belakangnya. Sebab itulah Ambar lebih baik meninggalkan rumah itu dan pergi ke luar negeri. Sedangkan Randy berhasil membeli rumah di luar kota agar dapat tinggal jauh dari papanya. Ia pun sudah sangat bosan dan geram dengan sikap Adya yang selalu banyak bersenang-senang dengan wanita jalang. Sayang, kamu mau kemana lagi? Tanya Adya sambil meraih lengan istrinya saat ingin beranjak pergi. Mau ke rumah barunya Randy, sahut Ambar, tanpa menoleh ke arah suaminya. Kamu mau tinggalin aku lagi? Adya tak juga melepaskan genggaman tangannya.
Raut wajahnya begitu sendu membuat Amber menyeringai sinis. Peduli apa kamu soal aku? Ketus Amber. Kok kamu gitu sih ngomongnya? Lagian kamu ngapain juga sih? Pakai restuin pernikahan Randy sama gadis kampungan itu. Ucapan Adia membuat Amber nampak semakin muak. Setidaknya, Nela itu gadis baik-baik dan masih menjaga kehormatannya. Jauh lebih terhormat dari para wanita jalan yang kamu tiduri setiap hari. Ucap Amber yang langsung bergegas meninggalkan rumah suaminya. Sayang, tunggu, dengarkan aku dulu. Adia terus meraih lengan istrinya hingga memblokade jalan di depan Amber. Cukup Adia, aku gak butuh penjelasan apa-apa lagi dari kamu. Apa wanita jalan yang sedang tidur di ranjangmu itu tidak cukup membuktikan betapa bejat dan hinanya diri kamu itu. Sekarang, jangan pernah sentuh aku lagi. Jangan dekati aku lagi. Oh gak sudi. Baik hati sama lelaki busuk seperti kamu. Amber langsung melangkah cepat dan menyenggol kencang bahu suaminya itu. Sementara itu di lain tempat, Randy tampak sangat bahagia menantikan saat pernikahannya bersama Nela. Saat ini gadis itu ditempatkan di kamar lantai 2. Sedangkan Randy dan Biningsih menempati kamar di lantai bawah. Rumah baru Randy terbilang cukup megah dan luas, dengan didominasi warna yang monokrom. Sedangkan di kamar Nela adalah kamar yang cukup luas dengan ukuran kasur yang extra king bed. Toilet beserta walk-in closetnya dan terdapat area private pool, yang sengaja dirancang oleh Randy. Saat waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam, Biningsih yang kelelahan susah terlelap tidur. Sedangkan Randy masih terus merasa gelisah. Entah kenapa dalam benaknya tak pernah luput dari calon istrinya itu. Ia pun beranjak dari kamarnya dan mencoba menaiki tangga untuk menemui gadis itu. Sedangkan Nela, saat itu sedang melihat-lihat seisi kamarnya. Nampak sudah lengkap dan tak ada yang kurang satu pun untuk kebutuhan dirinya. Ia membuka lemari yang lumayan besar dan melihat beberapa pakaian baru untuknya. Namun matanya melebar saat melihat beberapa setelan pakaian yang terbilang cukup vulgar. Membuatnya menatap heran. Sebuah pakaian tidur wanita yang terlihat begitu minim, tertata rapi dengan berbagai macam warna membuat ia menelan ludahnya. Ia meraih salah satu pakaian wanita tersebut dan penasaran ingin mencobanya. Randy ngapain juga sih beli baju kayak gini? Apa jangan-jangan ini untuk aku pakai saat malam pertama? Gumam Nela dengan wajahnya yang mulai memerah, karena merasa malu membayangkan ia mengenakan pakaian itu di hadapan suaminya kelak. Tapi aku cobain dulu deh. Biar nanti terbiasa pas udah jadi istri. Lagian kayaknya jam segini Biningsih sama Randy juga pasti udah tidur. Jadi aku bisa leluasa cobain baju ini, ujar gadis itu. Nela kemudian bergegas menuju walk-in closet dan menutup pintunya. Sementara itu Randy yang sudah berada di depan kamar Nela tampak ragu-ragu untuk mengetuk pintu kamarnya. Namun, ia berusaha memberanikan diri untuk tetap mengetuk pintu kamar itu. Setelah ia mengetuk 3 kali namun tidak ada jawaban dari Nela, ia pun menggenggam menghandle pintu kamar yang ternyata tidak terkunci. Randy kemudian membuka perlahan pintu kamar itu. Ia melihat ke sekeliling kamar namun tidak melihat keberadaan gadis itu. Ia melangkah masuk dan terus memanggil Nela. Nela, kamu di mana? Randy terus memanggil-manggil gadis itu, namun tak kunjung ada yang menyahut. Dari arah lain, pintu walk-in closet itu mulai terdengar dibuka, membuat Randy menoleh ke arahnya. Randy. Nela sontak berteriak. Ia yang baru keluar dari walk-in closet dengan mengenakan lingerie hitam. Sangat terkejut saat melihat ada lelaki di dalam kamarnya. Ia langsung menutup area dadanya dengan tangan. Nela? Mata Randy membelalak saat melihat Nela dengan pakaian yang telah ia belikan itu. Ia berkali-kali menelan ludahnya, melihat kemolekan tubuh gadis yang dicintainya itu. Membuat ia sangat terpaku dan tertegun. Nela tampak begitu cantik dan sangat seksi. Dengan kulitnya yang begitu bersih dan mulus bagaikan seorang model. Dadanya yang bulat menantang membuat area kebanggaan lelaki itu mulai menegang. Jakunya naik turun dengan berat. Dalam hatinya seperti ada desiran hangat yang menggelora. Dia cantik sekali, lebih cantik dari yang aku bayangkan selama ini. Sungguh seperti surga dunia yang tersembunyi. Batin Randy seraya tak henti-hentinya menatap keindahan gadis di hadapannya saat ini.